Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cinta. Saya ada di kelas 11 RPL 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai form HTML. Form HTML merupakan elemen HTML yang dipakai untuk mengambil input dari user. Selanjutnya yaitu form, method, dan action. Dalam method ada get dan post. Yaitu get yang berfungsi hanya untuk read saja karena kita akan mengambilkan data dari URL. Sedangkan post yaitu berupa create, delete, dan update untuk berkaitan dengan data penting. Karena post ini tidak akan ditampilkan di URL dari sebuah web. Selanjutnya itu ada action. Selanjutnya ada action. Action ini adalah ketika datanya sudah di-input, maka action atau proses selanjutnya itu diolahnya kemana gitu, ke file mana tuh. Misalnya saya punya file input.php, maka data tersebut akan diproses ke dalam file tersebut. Selanjutnya yaitu input. Ada input text, password, radio, checkbox, date. Kita lihat di sini udah ada input type, menggunakan placeholder, masukkan nama, type, password, placeholder, masukkan password, menggunakan type radio, L, nama SK di sini. Kenapa sama? Karena agar nanti hasilnya ketika diklik itu bisa memilih salah satu di antara perempuan dan laki-laki. Placeholder di sini yaitu berfungsi untuk merupakan hanya instruksi. Jadi kalau kita klik tulisannya akan hilang. Placeholder tadi jika kita klik tulisannya akan hilang. Kita coba klik di sini nama. Tulisan yang tadi akan hilang. Selanjutnya yaitu password. Jika kita klik teksnya akan berubah menjadi password. Seperti itu. Selanjutnya itu radio. Di sini kita menggunakan value. Di sini agar kita bisa memilih salah satu, kita tambahkan atribut SK, name SK. Jika name-nya sama, maka dia akan berfungsi hanya boleh memilih salah satu saja di antara laki-laki dan perempuan. Hanya bisa salah satu di antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita buat select. Di sini ada nama kelas, menggunakan ID kelas. Value di sini adalah digunakan untuk data yang akan dikirim ke database. Kita lihat. Sini udah ada. Ini untuk tampilan luar dan nanti yang akan kita masukkan ke database-nya. Selanjutnya yaitu text area. Text area ini berfungsi untuk membuat komentar. Column itu berfungsi untuk lebar ke samping, sedangkan row untuk lebar ke bawah. Di sini menggunakan placeholder lagi. Lihat. Selanjutnya pada button kita tidak perlu menggunakan value seperti menggunakan input text tadi. Menggunakan button ini kita akan lebih mudah, cara editing dan manipulasi CSS akan lebih mudah. Bagaimana cara mengakses core ini? Kita bisa lihat di sini ada di input type text. Width 500 pixel ini hanya berpengaruh untuk yang bertipe teks. Kita lihat di sini yang bertipe teks adalah placeholder masukkan nama. Tapi jika kita hapus input tipe teksnya,
semuanya akan berpengaruh. Nah, hasilnya seperti ini karena tidak untuk khusus yang teks, tapi semuanya jadi ikut terkena. Tapi jika kita hanya memfungsikannya untuk tipe teks, terus di sini kan kurung kita refresh, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu input. Nah, input ini sebenarnya tidak hanya ada 5. Saya akan menjelaskan lagi. Input time. Jika kita menggunakan input time ini, maka pada textbox secara otomatis berformat time tanpa kita melakukan masking dengan JavaScript atau sebagainya. Selanjutnya yaitu ada input email. Dengan input tipe email, maka secara otomatis saat diklik form submit dan data yang diinputkan bukan email yang valid, maka tidak akan bisa disimpan. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuat validasinya secara manual. Selanjutnya yaitu input URL, yaitu tipe ini hampir sama seperti tipe email, hanya saja formatnya URL. Jika user tidak menginputkan URL yang benar, maka tidak akan bisa disimpan. Selanjutnya yaitu ada input file. Nah, input file ini digunakan apabila kita ingin mengupload gambar atau file. Yang terakhir yaitu input color, yaitu pada tipe ini jika diklik maka akan muncul pop-up untuk memilih warnanya. Output yang dihasilkan nanti biasanya bersejenis hex kode. Seperti contohnya itu gunakan ini seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari button bertipe submit dan button bertipe button. Nah, yaitu jika menggunakan button bertipe submit, maka button akan menggenerate metode yang terdapat dalam form action. Jadi dalam hal ini fungsi submit yang terdapat dalam suatu form pasti mengerjakan form actionnya. Bahkan jika kita tidak mendefinisikan fungsinya. Misalnya kita hanya membuat tag form dan tutup form, maka secara default form akan memiliki metode get dan mengirimkan nilai-nilai terdapat di dalam form tersebut. Sedangkan button yang bertipe button tidak mesti menjalankan metode yang ada di dalam form tersebut. Biasanya kita menggunakan button bertipe button ini jika kita ingin mendefinisikan aksi apa yang ada dilakukan pada button tersebut ke dalam JavaScript. Nah, sekian penjelasan mengenai form HTML dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.